Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Jangan khawatir, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan asliku aja. Aku tidak menyangka kalau orang itu menggunakan 13 Taipao Defense Armor. Makanya nyawa dia bisa selamat. Dan itu yang membuatku lumayan terkejut. Terus kenapa? Tulang dan meridiannya sudah hancur berkeping-keping. Dia terlihat seperti sayuran sekarang. Kenapa dia melakukan itu? Tidak apa-apa jika kau tidak menghabisinya. Masalahnya sekarang mau kita apakan mereka? Cewek ini? Oh, hamba tidak membunuhnya. Hamba hanya menyegel meridiannya aja. Bagus, dia membuatku sang. Aku mau pakai. Aduh, aku mau makenin cewek dulu. Soalnya udah lama nggak main. Setelah kita menikmati dia, kita bisa cincang dia dan menikmati sambil minum miras. Hentikan, kau nggak boleh melakukan itu. Kok bisa-bisanya kau melakukan hal yang dilarang seperti itu? Orang yang kanan berkata, "Hei, saudara Tianwen, kenapa kau malah marah-marah? Kan jarang-jarang juga lagi mood kayak gini. Kenapa malah ngikutin aturan payah seperti itu?" Tiba-tiba Tianwen ngeluarin pedangnya. Kalian berdua, kalau masih nggak sadar juga, jangan salahkan aku telah melawan kalian. Ayo, pakai lagi canamu itu. Sialan, jijik tahu. Kita bisa tahu mana lebih cepat antara kau dan pedangku ini. Saudara Tianwen, jangan-jangan kau lupa ya, tiba-tiba jurus Mystic Dark Snake Form Hand. Jurusku ini lebih hebat daripada Wind Reversal Swordplay milikmu itu. Aku akan segel meridianmu dan membuatmu tidak berdaya. Sudah berdiri aja di sana dan lihat kita bermain dengan gadis ini. Hentikan, saudara Tianwen. Jangan salahkan aku. Sebenarnya aku mencoba untuk memujukmu, akan tetapi tiba-tiba, oi, di sini ada setahannya ya? Hah? Kenapa? Gadisnya menghilang. Terus orang yang nyaris Mocha tadi juga menghilang. Hah? Mereka kabur? Enggak mungkin. Walaupun mereka bisa bergerak, mereka tidak akan bisa kabur. Tiba-tiba seorang berkata, "Aku berdiri di sini di malam purnama yang terang ini, yang telah menerangi hatiku yang gelisah untuk menemani Anda ke Yelang sebelah barat. Bagian tersepi dirimu ini." Hah? Dan pas dilihat ternyata di atas genteng ada si Fei Chen yang menyamakan mereka berdua. Woi, orang kampret aneh, siapa kamu? Sekarang sebut aja aku orang yang sedang berjalan-jalan. Oh, dan kau malah jalan-jalan di tempat beginian. Aku heran, baik banget yang mau cari mati malam ini. Aku yang mengatakan, kau hebat juga bisa menghilangkan hawa keberadaanmu dan memindahkan mereka. Seperti kau sedikit lebih hebat dari mereka. Katanya kau lagi jalan-jalan kan? Turun ke sini, aku akan memulangkanmu ke akhirat. Terus tiba-tiba Fei Chen muncul belakangnya, tapi dengan cepat si orang yang gak pakai baju nih, dia langsung menyerang. Mereka berdua menyerang ke arah Fei Chen, tapi Fei Chen tiba-tiba menghilang. Percuma, apa kau bisa menghindari seranganku ini? Dia menyerang lagi. Ini 70% dari kekuatan asliku. Pukulan tatapan Fajra yang mematikan. Terus di sini ada seperti sebuah benang merah. Dan tiba-tiba Fei Chen menghilang. Bener-bener tidak ada. Tangan, ternyata tangannya hilang. Tanganku hilang. Ternyata gak cuma Fei Chen yang hilang, tangan orang itu juga. Fei Chen berkata, aku akan membiarkanmu dengan satu tangan aja. Sekarang gunakan tanganmu yang satunya lagi untuk membunuh dirimu sendiri. Jadi ini tidak melanggar aturan. Aturan? Kau ini siapa? Dalam hati orang yang ini, setelah dia mengeluarkan aura yang mengerikan, tangan Mas Bro langsung terpotong. Bahkan aku gak bisa melihatnya dengan jelas. Dalam orang yang ini, dalam sepersekian detik, kupikir aku melihat semacam benang merah terbuat dari sutra. Teknik yang dia gunakan itu dan juga logat bicaranya. Jangan-jangan kau memang punya kemampuan yang menakjubkan. Tapi kau gak bisa mengintimidasi kami, anggota dari Orchid Monarch Hollow Bamboo. Oi, jangan baik bacot. Ayo kita serang aja dia bersama-sama. Lalu Fei Chen mengeluarkan benangnya lagi. Dan benangnya kali ini banyak dan langsung mengikat mereka. Dan gak cuma mengikat, ternyata yang kena benang semua terpotong dan langsung ya udah begitulah. Gue gak mau menjelaskan karena takutnya dolar kuning.
Ah, kakiku. Teknik macam apa itu? Berisik, emang aku tahu dia menggunakan teknik yang tidak aku kenal. Level dia terlalu tinggi untuk kalian. Dan juga untuk bisa merubah Chi menjadi benang setajam pedang hanya bisa dengan satu teknik saja. Dan teknik itu adalah Spring Wind Rainy Night Divine Arts. Apa? Tianwen, lalu macam apa itu? Itu gak mungkin. Selain ketua faksi kita, Tuan Sanshin, ku yakin gak lebih dari 3 orang di dunia ini yang bisa memakainya. Karena itu adalah teknik tingkat tinggi. Benar sekali. Orang yang ada di hadapanmu ini adalah ketua faksi kita, Tuan Sanshin. Walaupun Tuan Sanshin selalu menggunakan topeng, masa kalian gak bisa mengenali suaranya? Lumayan juga. Tianwen, kemampuan observasimu masih sangat tajam. Titelmu sebagai api dan mata emas masih sesuai denganmu. Anak buah Anda ini tidak layak mendapatkan titel itu. Jika meridian saya tidak disegel dengan 2 hewan liar itu, saya pasti sangat menyambut Anda sambil bersujud. Tuan Shun, maafkan hamba karena telah melakukan hal yang sangat bodoh, yaitu tidak mengenali Anda. Alasan hamba melawan Anda tadi itu karena... Cukup, sekarang aku akan bertanya kepadamu. Apakah kau bisa menyebutkan peraturan ke-7 di faksi ini? Peraturan faksi ke-7, siapapun yang membunuh orang yang tidak berdosa atau memperkosa wanita akan ditarik tangan dan kakinya dengan 5 kuda. Dan siapapun yang mencoba membunuh orang yang tidak berdosa atau memperkosa wanita harus membunuh dirinya sendiri. Jadi kau ingat ya? Jadi aku gak perlu mengatakannya lagi. Tusuk hatimu dengan pisau itu. Seharusnya kau bisa mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Jika kau menghabisi dirimu sendiri, kejahatanmu akan diampuni. Dan juga aku telah mengeluarkan uang untuk mempersiapkan pemakamanmu. Semoga tenang di alam sana. Terima kasih tuanku. Dan dia pun menghabisi dirinya sendiri. Fei Chen berkata, bagus, sekarang dosamu sudah dihapuskan. Karena kau tahu akibatnya, kenapa melakukannya? Nah, sekarang giliranmu pengemis. Semua orang mungkin akan takut denganmu Tuan Chen, tapi aku bukanlah pengecut seperti mereka semua. Karena aku sudah menguasai teknik unik yang tidak terkalahkan. Kau bukanlah lawanku. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi sebuah kayak semacam lizard, I guess. Gue gak tahu ya, gue entah lizard atau ular gitu ya. Jadi kayak ada lidahnya tuh, lidah kayak ular, terus bersisik gitu. Merubah warna rambut dan tumbuh sisik di badannya. Begitu ya, itu Mystic Dark Snake Poison Body. Oke bener ya, snake body, yaitu ular. Teknik ini selain menaikkan kekuatan fisik dan pendengaran, kulit orang tersebut sangat beracun. Bisa membunuh walaupun hanya dengan menyentuhnya aja. Bahkan dedaunan yang menyentuh kulit penggunanya bisa langsung mengering. Sayangnya, penggunaan teknik tersebut mengakibatkan berkurangnya umur penggunanya sebanyak 10 tahun. Sepertinya kau bermaksud untuk mempertaruhkan nyawamu. Hei, hentikan, kau tidak boleh melawan atasanmu. Mystic Dark Snake Underground Slither. Dia pun pergi ke bawah tanah. Si pengemis ular ini berkata, bahkan Spring Windy Rainy Night Artmu yang luar biasa itu tidak akan bisa menyerangku yang ada di bawah tanah. Bahkan aku bisa melacakmu melalui pendengaranku. Selama aku bisa menyergapmu, aku bisa menghabisimu. Terus tiba-tiba dia pun muncul. Itu dia. Tidak, itu hanya tipuan. Tubuh yang asli berada di belakangku. Mati kau. Tapi Fei Chen dengan mudah menahan pedangnya dan serangannya. Dasar bodoh, kau tertipu. Perang itu hanyalah tipuan. Teknik Mystic Dark Snake Form Hand telah menusukmu tepat di kepalamu. Walaupun kau Dewa Mas Taluo, kau pasti akan mokat. Darah ini kan adalah darahku. Terus ternyata jempolnya terikat oleh benang-benang itu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk bisa mati tanpa rasa sakit. Kupikir kau sudah mengetahuinya. Kau sudah terkena Spring Wind Rainy Night Divine Arts jurus ke-7, membasahi semuanya dengan keheningan. Silakan nikmati metode eksekusi yang paling cocok untukmu. Apa? Jariku. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Jariku sudah terpotong. Rasa sakit sekali. Mereka yang terkena teknik itu akan merasakan dagingnya terpisah dari tulang-tulangnya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, korban akan merasakan siksaan yang sangat buruk daripada kematian. Kalau beruntung, korban akan mati dalam 1 hari. Kalau tidak, dan perlahan pun mulai dipotong-potong. Mirip dengan mati dengan ribuan potongan. Sampai-sampai teknik ini bisa menenggelamkan korbannya ke dalam keputusasaan yang tiada bandingannya. Walaupun mati itu menyeramkan, tapi rasa sakit dari teknik itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Maafkan saya tuanku. Bunuh aja aku. Tolong bunuh aku, kumohon. Terus Fei Chen menghampiri si Wen Tian tadi. Tuan Wen, sekarang giliranmu. Ketua cabang Tian Wen, walaupun kau selalu menaati aturan faksi, tapi kau sudah membiarkan anak buahmu menjadi liar. Apakah kau lupa kalau anggota faksi tidak boleh membuat keributan walaupun faksinya terpecah belah? Untung aja aku tepat waktu. Kalau tidak, kau bisa mencemari nama faksi kita. Tian Wen, apakah kau sadar atas kesalahanmu? Saya paham. Saya termakan oleh berita bohong mereka. Saya tidak tahu kalau ini akan terjadi. Kalau sudah sejauh ini, saya telah terbebani oleh kejahatan yang tidak termaafkan dan tidak akan meminta pengampunan nyawa. Akan tetapi, anak buah Anda ini berharap supaya bisa mengabulkan 2 keinginannya sebelum anak buahmu ini mati. Katakan.
Pertama, setelah anak buahmu ini mengasingkan diri, anak buahmu ini mempunyai istri dan anak di pinggiran kota. Tolong berikan anak buahmu ini 1 hari aja supaya anak buahmu ini bisa mengunjungi mereka untuk terakhir kalinya. Setelah itu anak buahmu ini akan menerima hukumanmu. Dan yang kedua, keinginanku yang kedua adalah permintaan untuk Anda supaya Anda bisa menghidupkan lagi faksi kita. Akan ada hari ketika kita bisa membunuh semua anggota dari faksi ortodoks brengsek itu dan supaya membahaskan dendam ketua kita. Dan di sini tiba-tiba Fei Chen langsung kayak mau entah menyerang atau memegang kepala dari si Tianwen. Dan ternyata benar ya, kepalanya dipegang dan ternyata kayaknya dibuat pingsan doang yang gak dihabisi ya. Kau tidak perlu mati. Aku sudah melepas segel meridianmu dan sekaligus menghilangkan teknikmu. Tinggalkan tempat ini dengan keluargamu dan hiduplah sisa hidupmu dengan damai. Jangan pernah masuk ke dunia bela diri lagi. Jadi masalah bahas dendam atau membangkitkan faksi dan sebagainya bukan urusanmu lagi. Pergi dari sini. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih. Dan sekarang kita pergi ke pinggiran kota. Di mana di pinggiran kota si Tie Hanji bangun tuh akhirnya. Dan ternyata Yellow udah bangun. Yellow bertanya, akhirnya kau bangun juga Kak Tie? Oh Yellow, syukur aku baik-baik aja. Jadi bagaimana kita bisa ada di sini? Yellow menjawab, bukannya tadi kita sedang bertarung melawan Orchid Monarch Hollow Bambu. Ketika aku sadar kita sudah berada di sini karena aku diberi salep dan luka aku diperban. Untungnya aku bisa selamat. Tie Hanji berkata, selain kita tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang kematian kakak, kita juga tiba-tiba diserang oleh Orchid Monarch Hollow Bambu. Untung aja kita bisa selamat. Tapi bagaimana caranya kita bisa selamat? Jangan-jangan kita diselamatkan oleh orang yang jago. Aku juga menduga seperti itu. Ketika aku mulai sadar, samar-samar aku melihat punggung seorang yang sedang pergi. Sudah aku duga. Sayangnya kita nggak mengetahui nama penyelamat kita. Sekarang aku nggak tahu bagaimana cara membahas kebaikannya. Aku malu. Sekarang kita pergi ke Fei Chen di mana buset, Su Xiao sama si Tangye masih tepar. Dalam hati Fei Chen, padahal aku sudah memikirkan segunung alasan untuk menjelaskan proyek rahasiaku. Ternyata masih belum ada sadar toh. Sekarang aku harus mengeluarkan uang untuk menyewa kendaraan untuk mereka. Sial, akan kuingat ini. Tiba-tiba mikir, pelanggan, apakah bisa Anda semua memikirkan nasib kami dan tidak membuat keributan di sini? Seseorang membalas, berisik. Pergi kau atau kau akan kami hajar juga. Di sini ada, ada kayak semacam faksi mungkin ya, satu grup gitu. Kostumnya sama semua. Yang depan itu mungkin pemimpinnya itu botak dan mereka berdua beradu tatapan. Bertemu tatapan lah. Informasinya benar. Beberapa anggota pasukan Liu Shan ada di sini. Sebenarnya kami adalah pasukan Pangeran Orange dan kami di sini untuk membahas dendam. Kami tidak akan membuat kalian susah. Kami hanya mau mematahkan kaki dan tangan kalian aja kok. Untuk meredakan emosi yang mulia, anggota terbaikmu Tangye juga sudah teler tuh. Ayo kita lihat kali ini bagaimana caranya kau akan melawan. Atau gimana? Apa kau mau melawan kami sendirian? Kami berjumlah 20 orang loh. Kalau begitu, apa kalian bisa mengampuni kami kali ini aja? Enggak. Fei Chen merespon, nggak bisa diomongin baik-baik dulu. Dalam hati Fei Chen, wah bahaya juga nih. Kalau orang-orang pada tahu kalau aku bisa mengalahkan lebih dari 10 orang sendirian, nanti aku jadi pusat perhatian. Apa aku harus membunuh mereka semua? Tapi aku nggak bisa membuang mayat yang sangat banyak begitu aja. Sial, Tangye malah teler. Dia jadi nggak berguna kan? Gampang sih kabur dari mereka sendirian, tapi 2 temanku ini bakal dihajar habis-habisan. Kenapa aku selalu terkena masalah seperti ini terus? Terus di sini, Fei Chen lihat ke meja, ternyata ada sebuah kacang nih, sebuah piring berisi kacang. Aku akan menggunakan cara itu aja. Cepat, hajar mereka! Wah, ya ampun, Wakil Ketua Shen, kok ada di sini? Shenirian ada di belakang kita. Dan ketika semua pusat perhatian teralihkan dengan kacang-kacang ini, sebelum mereka bisa melawan, aku akan membuat semua 20 orang itu pingsan. Dan Fei Chen menembakkan kacang ke mereka semua dan mereka semua pun langsung tumbang. Sempurna. Sekarang gak ada yang tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, sudah kuduga, kau memang hebat. Pendekar yang hebat yang menyembunyikan kemampuannya. Saudara Ming, tapi tidak kuduga kau sebegitu baiknya menggunakan kacang lembek untuk membuat mereka semua pingsan. Tangye, kamu, sejak kapan kau sadar? Sebelum rombongan tadi datang, mereka di dunia bela diri setidaknya bisa merasakan hawa membunuh dan bahaya walaupun sedang mabuk. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Pantas saja kenapa banyak hal-hal aneh. Ternyata kamu yang selalu memanipulasi situasi di balik layar. Lalu apa rencanamu sekarang, Saudara Tang? Memberitahu semua orang kemampuanku yang sebenarnya? Atau kau akan pura-pura nggak tahu apa-apa? Tidak keduanya. Terus apa yang kau mau? Ketika seseorang bertemu master yang sesungguhnya, bukankah seharusnya mereka menikmati pertandingannya? Jadi kau harus melawan semua pendekar hebat yang kau temui. Hoi, emangnya kau ini bocah ya? Saudara-saudara Tang, dalam hati Fei Chen, gak didengerin. Parah nih bocah. Di sini Tangye tidak melawan semua pendekar hebat karena dia gila bertarung. Tapi sebenarnya ada alasan lain. Klan Tang adalah klan yang terkenal di dunia bela diri.
karena kehebatan bela dirinya sejak zaman dulu. Oleh karena itu, seluruh klan mulai belajar ilmu bela diri semenjak masih kecil. Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda adalah praktisi bela diri atau pendekar. Yang paling hebat di klan Tang, di klan Tang, yang paling hebat di klan Tang adalah ayah dari Tang Ye. Dia bernama Tang Nuan. Oleh karena itu, anaknya pun menjadi pusat perhatian karena dia punya potensi. Dia tidak mengkhianati harapan semua orang. Tang Ye memang jenius dalam hal bela diri. Apalagi semenjak umur 7 tahun, dia rajin dan sudah bisa melawan beruang dewasa dengan tangan kosong. Pencapaian ini mendapat pujian tiada hentinya bagi mereka yang ada di dunia bela diri. Akan tetapi inilah yang ayahnya katakan, baca selengkapnya. Baca selengkapnya. Oh, oke. Di sini ayahnya berkata ya, biasa aja. Lanjut narasi. Kalau anak itu adalah orang lain, mungkin dia akan semakin bangga dan menjadi senang. Akan tetapi, Tang Ye tidak berpikir seperti itu. Dia selalu ingat perkataan ayahnya waktu itu. Pada saat itu, Tang Ye tidak memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Dia hanya fokus supaya bisa menemui harapan ayahnya dan berlatih dengan giat untuk kejayaan klan Tang. Tahun-tahun pun sudah berlalu dan Tang Ye sudah diakui sebagai pendekar hebat. Kerajaan dan banyak sekolah mau merekrut dia sebagai guru, tapi sayangnya Tang Ye menolak karena dia hanya ingin membuka sekolah kecil dan hidup di kehidupan yang berpusat kepada bela diri. Akan tetapi, karena suatu kasus, kehidupan Tang Ye berputar 180 derajat. Kasus tersebut adalah pembantaian Shangri-La, termasuk ayah Tang Ye. Ratusan orang dihabisi di Shangri-La. Ketika Tang Ye berada di lokasi, bangkai manusia sudah berserakan di mana-mana. Bahkan pelakunya tidak diketahui. Hanya ada satu orang yang selamat. Dia adalah anak pembantu. Dia bersembunyi di lubang pupuk. Oleh karena itu dia bisa selamat. Menurut apa yang dia katakan, pelakunya hanya satu orang dan bisa membunuh ratusan orang di kota tersebut. Apalagi karena dia memakai topeng, anak kecil itu tidak melihat mukanya. Kasus itu akhirnya diselimuti dalam misteri. Walaupun kerajaan dan orang di dunia bela diri bekerja sama untuk menginvestigasi kasusnya, tidak ada yang bisa menemukan satupun petunjuk. Tang Ye pun mendeklarasi, kematian ayahku harus dibalaskan. Kesedihan dan amarah memenuhi Tang Ye. Ayahnya adalah orang yang paling dia hormati di seluruh dunia. Tidak mungkin dia membiarkan kejahatan pelakunya tidak terjawabkan. Tapi dia mengerti kalau apa yang anak kecil itu katakan benar, berarti pelakunya sangatlah hebat. Walaupun dia berhasil menemukannya, dia tidak akan bisa melawannya. Makanya dia menginvestigasi kasusnya sambil melawan lawan yang hebat terus-menerus. Dia mencoba melewati batasan diri dia sendiri dan akhirnya membunuh pelakunya ketika dia menemukannya. Aku tidak akan memaksamu, tapi kau juga harus serius kali ini, Saudara Ming. Kalau tidak, aku akan menyebarkan kalau kau menyembunyikan kemampuanmu yang sebenarnya. Kau memang tidak memaksaku, tapi kau mengancamku. Di sini, Tang Ye pun langsung dia mengeluarkan kekuatannya. Yang Blood Truci. Aku nggak tahu kau bisa menggunakan teknik ini. Menarik juga. Dia pun maju menyerang ke arah Fei Chen. Di sini, Fei Chen menerima serangannya. Tampaknya seperti itu. Tapi tiba-tiba pas mau kena, tiba-tiba kayak menghilang. Terus muncul lagi. Dalam hati Tang Ye, sudah jelas aku mengenai dia, tapi perasaan hampa yang mengerikan ini, apa ini? Terasa seperti menjatuhkan sebutir pasir ke lautan yang luas. Ming Fei Chen, sebenarnya kau ini. Fei Chen berkata, Saudara Tang, sekarang giliranku. Kali ini jangan pingsan ya. Di sini, Fei Chen pun mengeluarkan serangan, tapi hawa membunuhnya sangat kuat. Sampai-sampai Tang Ye ketakutan. Aku harus menghentikannya. Dan Fei Chen langsung berhenti. Dan ternyata ada orang yang datang, guys. Seseorang mati. Aku akan melaporkannya kepada polisi. Fei Chen berkata, kita cuma kebanyakan minum dan mau joget kok. Orang-orang ini cuma pingsan karena nggak bisa menangani alkoholnya. Jadi nggak perlu lapor polisi. Kami bekerja kepada kerajaan juga kok. Silakan periksa denyut nadinya kalau tidak percaya. Saudara Tang, ayo kita pergi sekarang. Ayo kita akhiri pertandingannya di sini. Anggap aja aku yang kalah. Kita nggak mau kan menghancurkan bar dengan makanan yang enak. Ya kan Saudara Tang? Ming Fei Chen, kau selalu berpura-pura tidak kompeten dengan bela diri, padahal kemampuanmu melebihi milikku. Aku akan selalu mengajakmu bertanding sampai aku selevel denganmu. Kalau tidak, aku akan memberitahu kemampuanmu ke semua orang. Aku tahu kalau kau mau menjadi semakin kuat untuk bisa balas dendam, tapi kau masih belum punya petunjuk siapa pelakunya. Benar kan? Tentu saja aku punya. Sekarang aku punya tersangka yang aku ingin periksa. Orchid Monarch Hollow Bambu, Tuan Sanshin. Aku belum pernah mendengarnya. Yalah, pulanglah dan beristirahatlah. Kalau tidak, Boshin bakalan ngamuk lagi besok. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!